para suster, para ibu guru, Ibu Tuti, Ibu Agatha, Ibu Maria yang telah memenuhi undangan kami. Terima kasih untuk berkenan hadir pada siang hari ini. Juga selamat siang kepada Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita semua ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti misa syukur penutupan bulan Rosari. Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama para suster, para ibu guru dan karyawan, terlebih anak-anak TK, Mater Dei yang dicintai Tuhan. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama berkumpul untuk suatu intensi misa. Yang pertama, bersyukur atas penyertaan Tuhan bersama Bunda Maria dalam proses belajar mengajar di TK Katolik Mater Dei Pamulang. Kedua, mohon berkat untuk kelancaran proses penerimaan siswa-siswi baru tahun 2022-2023. Semoga dengan meningkatkan kualitas dan profesional pelayanan, semakin banyak orang tua mempercayakan putra-putrinya untuk belajar dan bermain di TKK Mater Dei. Yang ketiga, bersyukur atas rahmat kehidupan bersama guru serta anak-anak yang merayakan ulang tahun di bulan Oktober hari ini. Semoga dianugerahi rahmat panjang usia, kesehatan yang baik, dan sukacita. Kepada anak-anakku semua yang bulan Oktober merayakan ulang tahun, Romo ucapkan selamat ulang tahun. Kalau dinyanyikan singkat, boleh juga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gitu aja kan. Secara singkat kita mengucapkan ulang tahun. Terus kita nanti ada upacara pemberkatan berupa patung-patung, ada 5 jumlahnya. Dan juga ada salah satu patung Beato Carlos Acutis yang akan diberkati, yang hendaknya menjadi idola untuk anak-anak zaman sekarang. Karena dia meninggal masih muda, tapi dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Selanjutnya, mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita terlebih dahulu merendahkan diri. Mengakui di hadapan Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita layak menerima rahmat pengudusan dalam perayaan Ekaristi ini. Untuk itu, kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita sehati berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami telah Kau teguhkan dengan kebangkitan putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan para hamba-Mu. Dan khususnya kami yang memohon berkat untuk penyelenggaraan sekolah TKK Mater Dei. Semoga Engkau berkati agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pada kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, nanti setelah Butin mengatakan demikianlah sabda Tuhan, nanti anak-anak menjawab syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka itu adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadat, dan janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, nanti anak-anak mengucapkan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan menyenangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari.
Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Refren, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Tetapi mereka semuanya diam saja. Lalu Yesus memegang si sakit itu dan menyembuhkannya, serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur, tidak segera menarik keluar meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pewartaan Injil Tuhan ini, dosa-dosa kita dibersihkan. Amin. Para suster, ibu-ibu, dan karyawan TK Mater Dei, dan juga anak-anakku semuanya yang mengikuti misa secara online. Tuhan Yesus mengajak kita supaya menjadi orang yang cerdik, menjadi orang yang cerdas. Di kalangan orang Yahudi ada peraturan kalau hari Sabat itu kalau kita seperti pada hari Sabtu ya, tapi bagi orang Yahudi itu hari pertama, hari kudus. Ya. Pada hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Kalau bekerja berarti melanggar hukum Taurat, hukum Sabat yang dianggap sebagai hukum yang besar, yang tinggi. Tetapi Yesus mengatakan, bolehkah menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Mereka semuanya terdiam. Sebab apa? Kalau pada hari Sabat,
Kalau orang-orang Yahudi punya sapi atau kambing, mereka yang terperosok ke lubang atau suatu liang, mereka segera mengangkat, menolong sapi atau binatang itu supaya tidak terperosok lagi. Tetapi kalau Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka mencemoohkan. Mereka menganggap Yesus itu melanggar hukum Taurat. Yesus mengajak kita cerdik karena binatang saja ditolong, apalagi manusia yang menderita, yang sudah busung air, mungkin sudah puluhan tahun. Bukan seringkali Yesus menyembuhkan orang yang bungkuk, yang nggak bisa berdiri, tegak, orang yang kerasukan setan, orang yang buta sejak lahir, dan lain sebagainya. Yesus mau menolong. Binatang saja ditolong, apalagi manusia. Maka Yesus mengatakan, menantang pada mereka, boleh tidak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Sesudah Yesus menyembuhkan dan orang itu disuruh pergi, mereka nggak ada yang komentar. Mereka nggak ada yang berani melawan Yesus. Kita juga diajak menjadi orang yang cerdas. Nah, salah satu contoh orang kudus yang cerdas adalah namanya Carlos Acutis. Carlos Acutis itu sebenarnya orang Italia, berasal dari kota Milan, tetapi lahirnya di London 3 Mei 1991 karena mengikuti pekerjaan orang tuanya. Maka bekerja di London. Tapi sudah itu mereka pindah ke tempat asalnya di Milan dan tinggal dan bekerja di sana. Carlos Acutis ini sudah dibeatifikasi, dinyatakan kudus, disebut Beato tanggal 10 Oktober tahun 2020. Jadi 1 tahun lebih sedikit itu kejadiannya. Mengapa dia dinyatakan kudus? Karena Carlos Acutis itu sebagai anak yang sungguh-sungguh cerdas, yang selalu mengupayakan hidupnya itu terus senantiasa bersatu dengan Tuhan. Lebih-lebih kalau di masa pandemi ini sungguh-sungguh penting itu bahwa kita semuanya harus berlindung pada Tuhan. Karena itu kita harus mempercayai sabda Tuhan. Kita harus terpaut pada sabda Tuhan. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Karena itu waktu menjadi anak pun kecil, dia suka berdoa. Dia senang kalau diajak orang tuanya merayakan Ekaristi. Dia mencintai Ekaristi. Kalau dia masuk ke gereja selalu membawa bunga. Lalu memberi hormat kepada Bunda Maria. Jadi dikasih bunga. Patung Bunda Maria itu menghormatinya. Suka berdoa rosario. Suka Ekaristi. Dia cerdik kenapa? Sebagai anak yang berusia 14 tahun, dia itu jenius dalam hal programmer internet. Nah, kejeniusannya ini dia gunakan untuk membuat katalog tentang mujizat-mujizat Ekaristi dari abad 10 sampai abad 20. Isinya banyak dikategorikan. Misalnya berdasarkan tahunnya, tahun kapan diurutan, berdasarkan nama kotanya, atau nama negaranya.
Jadi dia mengkatalogkan di daftar, lalu digolong-golongkan supaya orang mudah untuk mencari peristiwa mujizat Ekaristi yang jumlahnya ada ratusan. Jadi keahliannya itu dia manfaatkan sungguh-sungguh untuk mempromosikan Ekaristi, untuk mencintai Ekaristi. Karena dengan Ekaristi kita dikuduskan. Malahan dia mengatakan, Ekaristi adalah jalan tolku masuk ke surga. Itu tekad dari Carlos Acutis ini dari kecil. Jadi sudah mencintai Ekaristi, karena dalam Ekaristi itu kita akan menerima tubuh Kristus. Bagi anak-anak yang Katolik mungkin belum ya, tapi nanti kalau sudah SD kelas 3 atau 4, sudah diperbolehkan menerima komuni kudus. Maka kalau dalam merayakan Ekaristi kita semuanya disucikan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka dia suka menghadiri Ekaristi, merayakan Ekaristi, tiap hari merayakan Ekaristi. Kemudian dia senang sekali kalau ada adorasi, yaitu penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Itu dia juga senang sekali. Dia mencintai, sungguh-sungguh mencintai Ekaristi. Tidak hanya itu, dia menggunakan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ada anak-anak yang cacat, anak-anak yang pendidikannya mungkin kurang baik dalam penguasaan komputer, dia membantu teman-temannya itu untuk belajar komputer dari dia. Kalau ada teman-temannya hidup dalam keluarga tidak bahagia, ada orang tuanya yang mau cerai, lalu anaknya menangis, kebingungan, si anak itu diajak ke rumahnya supaya tenteram hatinya, boleh berada sementara di situ, boleh makan bersama-sama, dia juga memberikan penghiburan bahwa Tuhan selalu akan memberikan jalan yang terbaik kalau kita memohon kepada Tuhan. Tidak hanya itu, ternyata si anak Carlos Acutis ini menyayangi orang-orang yang miskin. Jadi para gelandangan ada yang di kota Milan, dia itu kalau malam itu mengantar air panas. Sekedar orang-orang kan bisa minum, mungkin minum susu yang hangat atau kopi yang panas, begitu. Dia membantu orang-orang miskin. Dia menabung uang digunakan untuk membelikan selimut, membelikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin itu. Sehingga sewaktu dia meninggal dunia, maka banyak sekali orang-orang miskin yang dia bantu itu untuk datang menghormati dia. Saudara-saudara kasih dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita harus cerdik, kita harus cerdas seperti Tuhan Yesus tadi, bahwa menolong manusia lebih penting daripada aturan-aturan yang ada. Jadi kita diajak untuk memanfaatkan apa yang kita bisa, kita miliki. Ya, bisa juga misalnya ada anak-anak yang ternyata pintar bernyanyi, lalu latihan vokal, lalu juga menghafalkan lagu-lagu, maka anak yang pintar itu pasti akan digunakan kalau ada misalnya pertemuan puji-pujian, pertemuan perayaan Ekaristi, diminta untuk menjadi misalnya pemazmur, menyanyi di kor misalnya. Jadi kita harus memanfaatkan, membuat kita ini, hidup kita berguna bagi sesama kita, seperti Beato Carlos Acutis itu tadi. Nah, dia meninggal karena dia sakit leukemia. Meninggal tanggal 12 Oktober 2006. Karena sakit leukemia, yaitu kanker darah. Umurnya enggak panjang. Tetapi ada mukjizat juga pada dirinya,
ialah ketika dibuka kuburnya, dia sudah dikuburkan selama 13 tahun, ternyata jenazahnya itu masih utuh. Masih utuh. Tuhan menganggap itu adalah suatu mukjizat. Mukjizat lain adalah ada juga anak-anak yang diminta kesembuhan melalui Beato Acutis ini yang sakit pankreas yang aneh sekali. Jadi pankreasnya itu aneh sekali, pokoknya enggak normal. Tapi berkat permohonan dan bantuan Santo Carlos Acutis ini, Tuhan menyembuhkan anak-anak yang sakit pankreasnya menjadi sembuh secara total. Karena itu, saudara kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena malah kita meneladan Beato Carlos Acutis ini dengan mencintai Ekaristi. Kalau ada adorasi, kita sungguh-sungguh memberikan penghormatan yang pantas dan layak. Kita juga perlu berdoa rajin, berdoa rosario tiap hari. Dan itu dilakukan oleh Carlos Acutis memohon bantuan dari Bunda Maria. Sebab dalam sejarahnya Bunda Maria selalu membantu orang-orang yang minta bantuan kepada Bunda Maria. Kemudian juga bagaimana supaya hidupnya itu menjadi berarti bagi orang lain, bagi sesama. Termasuk ialah kepedulian kita terhadap sesama kita yang miskin dan yang hidup sengsara. Itulah kalau kita menjadi cerdas seperti Tuhan Yesus, berarti kita harus mengutamakan bantuan kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi kita semuanya, termasuk anak-anakku semuanya yang mengikuti perayaan misa ini secara online. Kita baiklah meneladan Beato Carlos Acutis ini. Nanti lagunya pada saat komuni akan dinyanyikan lagu Beato Carlos Acutis yang Romo buat yang lalu. Nanti bentar lagi patung-patung ini akan diberkati dan kita ini sebagai bukti kita menghormati dia yang ada dalam gambaran patung itu, Tuhan Yesus sendiri, Bunda Maria, Santo Matias, Beato Carlos Acutis, dan yang lainnya. Kan itu mari kita lanjutkan dengan pemberkatan patung-patung ini. Minta tolong supaya persis tahu ini patung apa, suster. Kamu mau berkati itu, menyampur ini. Ya Tuhan, Engkau gunakan air untuk menghancurkan musuh-musuh Israel ketika menyeberang di Laut Merah. Sehingga bangsa Israel bisa selamat karena bantuan air yang Kau tahan sehingga tidak membasahi di tempat mereka menyeberang. Engkau menggunakan air untuk memberikan kehidupan kepada bangsa Israel. Engkau juga menggunakan air sebagai berkat bagi umat manusia dan Engkau menganugerahkan air kehidupan yang mengalir dari lambungmu, berkat yang melimpah lambang sakramen-sakramen. Karena itu kami mohon berkatilah air ini dan juga garam Engkau manfaatkan untuk kesembuhan yang akan kami campurkan dengan air yang sudah terberkati ini. Sudilah Engkau memberkatinya dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Amin. Saya menyampurkan garam ini ke dalam air supaya menjadi berkat bagi umat atau benda-benda suci yang kami berkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mohon berkat bagi patung Beato Carlos Augustus ini. Semoga ini mengingatkan pada umat-Mu, lebih-lebih anak-anak muda yang studi belajar di sekolah Mater Dei. Berkenan Kau kuduskan berkati supaya diteladan oleh mereka, supaya mereka pun menjadi orang kudus-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini satu. Matias Wol. Ya Tuhan, kami mohon berkat patung pendiri SPM ini. Semoga ini mengingatkan mereka akan dasar-dasarnya dan juga konstitusi yang ada di dalamnya, supaya ditaati dan dijalankan untuk meluaskan kerajaan Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkati Tuhan, berkatilah patung Tuhan Yesus ini. Semoga ini mengenangkan umat-Mu akan keselamatan dari Tuhan Yesus. Bahwa barang siapa yang memandang Dia yang tetap tikam akan mendapatkan aliran-aliran air kehidupan. Semoga umat-Mu yang memberikan penghormatan pada Tuhan Yesus ini mendapatkan air kehidupan baik di dirinya, bagi orang lain juga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah. Kita lanjutkan dengan doa umat. Anak-anak, setelah Putin mengatakan, marilah kita mohon, anak-anak menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, Bapa yang Maha Baik, berkatilah para pemimpin negara agar dapat memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyat hidup rukun dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, Allah Bapa di surga, berkatilah para imam, biarawan, dan biarawati. Berikanlah kesehatan kepada mereka semua, sehingga dapat melayani dan mengembalakan umat dengan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Playgroup TKK Mater Dei Pamulang, ya Bapa, berikanlah kepada kami rahmat kesehatan, kesejahteraan, dan kerukunan, sehingga kami dapat saling membantu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelancaran dalam PPDB tahun pelajaran 2022-2023, semoga dengan meningkatkan kualitas dan profesional diri dalam keterlibatan karya keselamatan Allah, menghantar generasi milenial menjadi pribadi utuh yang care, inovatif, respect,
informatif, dan konektif. Dan semoga para orang tua tergerak untuk mempercayakan putra-putri mereka, khususnya anak-anak usia dini dalam pendidikan di toddler, playgroup, PKK Mater Dei Pamurang. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19. Ya Bapa, sembuhkanlah dan pulihkanlah saudara-saudari kami yang sakit, terlebih mereka yang terpapar COVID-19. Bebaskanlah kami dari virus corona dan hilangkanlah dari muka bumi ini. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar playgroup PKK Mater Dei Pamulang yang berulang tahun di bulan Oktober. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu untuk Ana Sera A1, Bonavian A3, Kimi A3, Savio A3, Pelangi B1, Gabriela B1, Karisa B1, Gabriela B2, Giovanna B2, Darren B5, Michael B5, dan Ibu Sophie, sehingga mereka boleh merayakan ulang tahun mereka di bulan Oktober ini. Kami mohon agar hari-hari yang akan mereka lalui senantiasa membawa berkat dan kebahagiaan bagi sesama. Dampingilah dan lindungilah mereka agar tidak terpisah darimu, sebab Engkaulah tumpuan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Permohonan yang sudah kami panjatkan kepadamu. Sudahlah Engkau mengabulkan doa-doa kami ini, agar penyelenggaraan hidup dan karya kami melalui karya pendidikan di sekolah Mater Dei, baik dari TK sampai SMA, dapat berjalan sesuai dengan harapan kami. Sebab Engkaulah yang kami harapkan membantu kami untuk karya ini, yaitu untuk meluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara meramaikan anggur yang kami siapkan ini, hasil pohon anggur bersama bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah kiranya persembahan kami dan satukanlah kami dengan putra-Mu berkat perayaan kebaktian mulia ini. Sambutlah juga hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama orang kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun juga bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau surga. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri daripada-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepada-Mu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon bagi-Mu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya, guna membebaskan kami sambil duduk bersama, Ia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati, memecah-mecahkan,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan yang cara yang sama pula pada malam itu, dia mengambil piala, berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahimanmu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Maka sambil menangkan Bapa dekat dan putramu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepadamu kurban perdamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama putramu, dan berkenanlah memberikan roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gerejamu menjadi tanda persatuan, juga sarana perdamaian di antara manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Franciscus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau menghimpun kami dalam perjamuan putra-Mu, persatukanlah kami bersama Bunda Maria, Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, dan Rasul yang berbahagia, dan semua orang kudus, bersama saudara-saudari kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunkanlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa dengan bernyanyi. Waktu yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihan-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan harapan dan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, kami kutinggalkan bagimu, damai kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang Anak domba Allah, Anak domba Allah. Saudara-saudara, inilah Kristus dan Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbagilah kita semua yang hari ini diundang mengikuti perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi sebelah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan Kristus yang tersebut ini senantiasa mendai kita untuk mencapai hidup yang kekal. Amin. Tubuh Kristus. Dihapuskan. Yesusku, aku percaya.
Saudara-saudari, ini tadi lagu berkaitan dengan mengenangkan Beato Carlos Acutis yang seluruh hidupnya itu dipersembahkan kepada Tuhan untuk sesamanya. Bahkan sakitnya, leukemia yang sakit adalah kanker darah, dia persembahkan untuk paus, untuk gereja, dan untuk sesama manusia. Jadi tidak ada hidupnya yang tercecer. Semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Tadi Romo sudah menyebutkan kepandaiannya dalam komputer digunakan untuk katalogkan mujizat-mujizat Ekaristi. Hidupnya semuanya diperuntukkan bagi sesamanya. Semoga kita semuanya, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, belajar dari Santo ini, supaya hidup kita berarti bagi sesama kita, dan kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, tentu saja untuk diri kita semuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan putramu kami rayakan untuk hamba-hambamu yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah kiranya mereka masuk ke dalam rumahmu, tempat cahaya dan damai abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum saya berkat, mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada guru-guru dan karyawan, para suster yang bersama-sama berkumpul mendoakan untuk kepentingan kita semuanya. Terima kasih bahwa segala sesuatunya disiapkan dengan baik. Terima kasih Dr. Cecilia yang pasti menjadi pelaku untuk latihan kornia, menyiapkan liturginya, dan sebagainya. Terima kasih, semuanya dipersiapkan dengan baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Akhirnya, apakah ada pengumuman sebelum berkat? Monggo, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Romo Bono, SDY, Bu Tuti, Sister Vincentin, Sister Angelita, Sister Vincenta, Sister Cecilia, dan para ibu yang terkasih, Bu Agatha, Bu Maria, dan anak-anakku yang terkasih, selamat siang. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini, Sister mengucapkan limpah terima kasih
kepada Romo Bono yang telah mempersembahkan misa penutupan bulan Rosario. Anak-anak, secara bersama-sama hari ini kita menutup bulan Rosario bersama suster, ibu guru, dan anak-anak semua, teman-temanmu semua. Yang kedua, terima kasih Bu Tuti, Suster Vincentin, Suster Angelita, Suster Vincenta atas kehadirannya dalam misa penutupan bulan Rosario ini. Terima kasih kepada Suster Cecilia, kepada tim Spirmore, kepada para ibu sekalian, tim IT, Mater D, terima kasih untuk semuanya. Sehingga perayaan syukur penutupan bulan Rosario ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Oma, Opa, Eyang Putri, Eyang Kakung, dan Mbak atau siapa saja kakak yang mendampingi anak-anak dalam mengikuti misa syukur ini. Sehingga anak-anak berdoa dengan baik. Anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti perayaan misa ini atau perayaan Ekaristi ini dengan baik. Terima kasih ya. Oh, hebat loh, anak-anak hebat semua. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah dulu ya. Hebat loh. Tepuk tangan dari para suster, para ibu guru semua, Romo. Terima kasih anak-anak hebat. Ya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tadi pesannya Romo, kita harus menjadi meneladani kepada Beato Carlos Acutis, ya, meneladani kekudusannya. Salah satunya adalah berdoa dengan baik, sikap doanya baik. Anak-anak berdoanya sikapnya baik. Suster lihat sudah hebat semua, ya. Salah satunya adalah berdoa dengan baik. Dan juga anak-anak pesan suster, tetap bekerja sama dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, menurut dengan orang tua, ya. Kemudian anak-anak tetap semangat belajar, supaya juga menjadi pintar seperti Beato Carlo Acutis, ya. Demikian Romo, para suster, Bu Tuti, sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih. Kepada tim IT, terima kasih. Tepuk tangan untuk tim IT. Kepada para ibu yang sudah menyanyi dengan baik, terima kasih. Terima kasih kepada Suster Cecilia yang telah mengasihi. Bu Agatha, Bu Maria, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih. Oh, juga ucapan terima kasih. Atau kembali terima kasih. Semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan khidmat. Suster dan ibu-ibu guru juga menjadi orang yang cerdas. Selanjutnya, malah kita hendak sejenak, kita menyadari bahwa kita membutuhkan berkat Tuhan, malah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian, juga anak-anak yang mengikuti misa secara online bersama keluarga orang tuanya, senanti dicasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita ini sudah selesai. Selanjutnya pergilah dan wartakanlah kebaikan Tuhan kita diutus. Amin.
akan dengarkan pesan-pesan dari Suster Rigita. Anak-anak, untuk anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober, Suster mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga anak-anak sehat selalu, semangat dalam belajar, dan taat kepada orang tua. Semakin tambah pintar ya. Semangat ya. Untuk Bu Sofi dan juga yang akan merayakan ulang tahun nanti dengan Bu Sofi anak-anak. Bulan ini Bu Sofi yang merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun nanti. Sekali lagi anak-anak, berkat Tuhan menyertai kalian semua. Tetap semangat dalam belajar dan bermain di rumah ya. Jangan lupa loh ya. Jaga kesehatan semua. Nanti sebentar lagi kita akan masuk. Kalau sudah diizinkan ya. Baik, terima kasih. Ini dia.